Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau kita boleh lagi belajar firman Tuhan bersama-sama. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Nah anak-anak, mari kita menikmati firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama supaya kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, kalau kalian mungkin dalam lingkungan pergaulan ya dengan teman-teman, mungkin kalian merasa, saya nggak ada temannya. Karena apa? Karena kita mau melakukan firman Tuhan. Kita tidak mau melakukan seperti apa yang teman kita lakukan. Kalian tahu, kalian harus punya keinginan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Sebab ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi anak-anak, bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Pada satu waktu, Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka dikumpulkan karena mereka anak-anak muda yang kuat, yang sehat, yang pintar, yang berprestasi. Mereka dilatih di Babel supaya mereka akan bisa menguasai bahasa Kasdim, ya, pengetahuan-pengetahuan, sehingga kalau mereka sudah selesai sekolah, mereka bisa kerja di kerajaan. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Daniel dan temannya Sadrak, Mesak, Abednego? Waktu mereka dilatih berasrama, ya, biasanya kan semua makan enak. Makanan apa yang raja makan, boleh mereka makan. Apa yang raja minum, boleh mereka minum. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berkata, kami tidak mau sembarang makan, tidak mau sembarang minum. Kenapa? Sejak kecil Daniel dan teman-temannya dididik oleh orang tuanya, diingatkan bahwa mereka harus memuliakan Tuhan. Ada makanan-makanan yang dilarang untuk dimakan menurut peraturan firman Tuhan pada waktu mereka hidup itu ya. Jadi anak-anak, Daniel berkata kepada yang menjaga mereka, yang mengawasi di asrama, Pak, boleh nggak saya sama teman-temanku ini makan sayur aja? Gak usah makan daging, gak usah minum anggur. Mereka gak boleh minum minuman keras yang mengandung alkohol sehingga mereka bisa mabuk ya. Jadi mereka bilang, kami gak mau melanggar peraturan firman Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Wah, tapi bagian yang menjaga asrama, dia berkata, aduh, nanti saya dipecat raja. Kalau kalian kelihatan kurus, kalau kalian kelihatan gak punya gizi, kalau kalian nanti jadi bodoh katanya ya. Karena kan dipikir kalau kurang gizi gak bisa pinter. Nah anak-anak, apa yang dikatakan oleh Daniel? Pak, kita buat percobaan. Kalau 10 hari ini kita makan hanya sayur dan kita ternyata menjadi kurus, menjadi tidak pinter ya. Ya udah deh, kita rubah. Kami makan apa yang disediakan oleh Bapak seperti yang Raja suka. Oh iya, kata pengawas ini. Jadi makanan buat jatah Daniel sama teman-temannya itu, Sadrak, Mesak, Abednego, diambil, diganti dengan sayur-sayur. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah 10 hari dicoba, ternyata Daniel dan teman-temannya jauh lebih pintar dari teman-teman lain ya, yang bukan Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, keempat orang ini lebih pintar dari semua teman-temannya yang sedang dididik atau sedang sekolah di asrama itu. Nah anak-anak, kenapa seperti itu? Karena Daniel berusaha menyenangkan Tuhan. Karena Daniel ingin melakukan firman Tuhan. Dia tidak mau melanggar sedikit pun peraturan firman Tuhan. Dan Allah memperhitungkan itu. Ketika raja datang untuk ngetes,
Daniel berlipat-lipat kali ganda. Dan temannya itu Sadrak, Mesak, Abednego jauh lebih pintar mereka berempat daripada teman-teman yang lain. Anak-anak, itu sebabnya perlu kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, maka itu akan menjadi sumber pengetahuan buat kalian. Tuhanlah yang memberikan pengetahuan. Tuhanlah yang memberikan kepandaian itu kepada kita. Mari anak-anak, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, biarlah kalian sejak kecil, sejak masa muda kalian mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dah.